Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya mendarat di luar kota Blackwing. Saat cahaya memudar, seorang pria jangkung, berwajah kuning, berjanggut muncul. Han Li yang mengubah penampilannya. Dia menatap gerbang kota yang tinggi dan lebar, lalu melangkah ke arus orang yang memasuki kota. Terakhir kali dia mencoba melintasi kawasan Laut Angin Hitam, bisa dikatakan dia pernah mengalami pengalaman yang bergelombang. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, dia tidak ingin mencoba lagi. Lebih aman untuk pergi melalui formasi teleportasi di sini. Setelah membayar biaya masuk, Han Li dengan cepat memasuki kota Blackwing dan langsung pergi ke rumah Tuan Pulau. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke pusat kota. Kemudian, dia terbang ke sana dan segera sampai di depan alun-alun teleportasi dan mendarat. Cahaya putih muncul di menara teleportasi di alun-alun, memancarkan gelombang besar kekuatan spiritual. Ada fluktuasi spasial samar yang tercampur di dalamnya. Melihat ini, Han Li tahu bahwa formasi teleportasi telah dibuka dan akan diteleportasi. Dia merenung sejenak dan mengulurkan tangan untuk menghentikan kultivator tahap Nas Chen Sol setengah baya yang lewat dan bertanya, "Rekan Taois, saya mendengar bahwa Tuan Pulau Blackwing mengumumkan bahwa formasi teleportasi akan ditutup selama 1000 tahun. Mengapa tiba-tiba dibuka hari ini?" Pria itu tiba-tiba dihentikan oleh Han Li. Wajahnya menjadi gelap dan hampir marah. Merasakan aura Han Li yang tak terduga, dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu pasti baru saja tiba di kota angin hitam. Kamu mungkin tidak tahu, tapi baru kemarin, Tuan Pulau Angin Hitam tiba-tiba mengumumkan bahwa formasi teleportasi akan dibuka lagi. Setelah beberapa saat, pada siang hari, formasi teleportasi akan secara resmi diaktifkan. Oh, apakah kamu tahu mengapa Tuan Pulau Angin Hitam tiba-tiba berubah pikiran?" Han Li mengangguk sambil berpikir dan bertanya, "Ini, aku tidak tahu." Kultivator paruh baya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Han Li mengangguk. Kultivator paruh baya menangkupkan tangannya ke arah Han Li dan segera pergi. Han Li melihat menara teleportasi. Setelah matanya berkedip beberapa kali, dia menatap matahari di langit. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia berubah menjadi bayangan dan terbang menuju menara teleportasi. Dalam sekejap, dia mendarat di gerbang menara. Pintu pagoda tertutup rapat, dan dua kultivator Pulau Blackwing berjaga di kedua sisi. Han Li tidak melambat sama sekali. Dia terbang lurus ke depan, seperti awan udara yang tak terlihat. Dia melewati pintu dan lapisan mantra pembatas di belakangnya, dan memasuki aula tanpa menimbulkan gangguan sedikit pun. Saat ini, sekelompok besar orang telah berkumpul di aula, menunggu untuk diteleportasi. Ada sekitar 80 hingga 90 orang. Mata Han Li sedikit menyipit. Anehnya, beberapa kultivator berjubah biru berdiri di garis depan kelompok. Mereka tidak lain adalah kelompok Luo Qinghai. Tuan Pulau Blackwing Lu Jun berdiri di samping dengan senyum di wajahnya, dengan hati-hati menemani mereka. Jadi begitu, Han Li mengangguk. Sepertinya Luo Qinghai telah meninggalkan Mansion Netherfrost pada waktu yang tidak diketahui, dan dia selangkah lebih maju dari saya untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Itu bagus juga. Dia bisa pergi di jalan. Detik berikutnya, sosok Han Li muncul di belakang kerumunan. Dia kemudian menunjuk ke belakang seorang pemuda berpakaian putih di depannya. Mata pemuda berpakaian putih itu langsung menjadi berkabut. Dia berbalik dan memberikan jimat biru di tangannya ke Han Li. Kemudian, dia berjalan ke samping dan berdiri diam. Serangkaian peristiwa terjadi dalam keheningan. Hampir tidak ada seorang pun di aula yang memperhatikan situasi di belakang kerumunan kecuali Luo Qinghai dan beberapa lainnya. Luo Qinghai menoleh dan menatap Han Li.
Sedikit keraguan melintas di kedalaman matanya, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Han Li berdiri di sana dengan ekspresi tenang, menghadapi pengamatan Luo Qinghai. Dia tidak mengharapkan tindakannya untuk melarikan diri dari kelompok Luo Qinghai. Alasan mengapa dia melakukannya adalah karena dia tidak peduli bahkan jika mereka mengetahuinya. Selain itu, dengan pemahamannya tentang karakter Luo Qinghai, dia tidak akan bertindak gegabah kecuali dia tahu siapa dirinya. Benar saja, Luo Qinghai menatap Han Li sebentar, dan dengan cepat menarik pandangannya. Dia tidak bersuara. Namun, pada saat ini, Han Li tiba-tiba menoleh dan melihat ke sisi lain. Sekelompok orang berdiri di sana, dan mereka berbicara dengan suara rendah. Han Li sedikit mengerutkan alisnya. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan tatapan lain datang dari arah itu. Namun, tatapan itu menghilang dalam sekejap, dan dia tidak bisa melihat siapa pemiliknya. Orang yang menemukan keributan itu tentu saja adalah keberadaan alam Dewa Emas. Ekspresi aneh berkedip di mata Han Li. Mungkinkah Taois Huyan, Yun Ni, atau orang lain bersembunyi di sini? Saat dia merenung di dalam hatinya, dia terus diam-diam menilai sekelompok orang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan mendekat dan berkata, "Aku sudah lama membuatmu menunggu. Waktunya telah tiba. Semuanya, silakan masuk ke formasi teleportasi." Semua orang memegang jimat biru di tangan mereka, dan melangkah ke formasi teleportasi secara berurutan. Pemuda berjubah putih tetap tidak bergerak, dan ekspresinya bingung. Ketika Lu Jun melihat ini, tatapannya menyapu tubuh Han Li, dan jejak ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Pria tua berjubah hitam itu membalikkan tangannya, dan mengeluarkan pelat formasi putih. Kemudian, dia dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya. Suara mendengung terdengar, dan cahaya putih menyilaukan muncul di pelat formasi. Formasi teleportasi juga bersinar terang, dan cahaya spiritual putih yang menyilaukan menyelimuti semua orang di dalamnya. Kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Ketika Lu Jun melihat semua orang telah menghilang, ekspresinya menjadi rileks. Ketika semua orang diteleportasi, mata pemuda berjubah putih itu berkilat, dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Pemuda berjubah putih melihat sekeliling dan berkata dengan panik, "Ini, apa yang terjadi? Mengapa saya di sini?" Bawa dia keluar, dan kembalikan batu roh teleportasi kepadanya. Lu Jun melambaikan tangannya dan berkata. Kedua kultivator Pulau Blackwing setuju, dan mereka membawa pemuda berjubah putih keluar, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pria tua berjubah hitam itu berjalan ke sisi Lu Jun dan menghela nafas, "Tuan Pulau, kami akhirnya mengusir hama-hama itu." Lu Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang aku takutkan adalah semuanya masih jauh dari selesai." "Maksudmu?" Pria tua berjubah hitam itu sedikit terkejut. Pada saat itu, bukan hanya istana Changliu yang memasuki kediaman abadi. Sekarang, hanya kelompok Luo Qinghai yang ada di sini. Apa artinya ini? Keberadaan Xiao Jinhan dan kelompoknya masih belum diketahui. Selain mereka, semua orang, termasuk Sekte Fuling dan Jalan Naga Obor, tampaknya telah menguap dari dunia. Sesuatu pasti telah terjadi di kediaman abadi. Meskipun Luo Qinghai mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, berdasarkan pemahaman saya tentang dia, masalah ini tidak sederhana. Tidak peduli apa, ini terjadi di wilayah Laut Angin Hitam kita, kata Lu Jun perlahan. Saya pikir mereka punya cara lain dan meninggalkan tempat ini. Lagi pula, beberapa orang sangat kuat, dan mereka tidak memasuki wilayah Laut Blackwing melalui formasi teleportasi. Ekspresi lelaki tua itu menegang, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Angin yang sunyi, hehe, kuharap mereka telah melewati sana dan meninggalkan wilayah Laut Blackwing, kata Lu Jun dengan senyum pahit. Oh ya, Tuan Pulau, Nona Yu King.
Apakah Anda mendapat informasi dari istana Changliu? Pria tua berjubah hitam itu ragu sejenak dan bertanya lagi. Tidak, saya tidak tahu apakah orang-orang istana Changliu benar-benar tidak tahu, atau mereka sengaja menyembunyikannya, kata Lu Jun dengan ekspresi sedih. Lampu jiwa primordial Nona Yuking belum padam, jadi hidupnya pasti tidak dalam bahaya. Saat ini, dia mungkin terjebak di suatu tempat, dan dia akan segera melarikan diri. Tuan Pulau, jangan khawatir, orang tua berjubah menghibur. Lu Jun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas dan mengerutkan kening. Pria tua berjubah hitam itu melihat ekspresi Lu Jun dan tidak tahu bagaimana membujuknya. Lu Jun berdiri di samping barisan sejenak, menghela nafas lagi, dan hendak berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terfokus ke tanah di samping barisan. Slip giok putih telah jatuh di sana pada waktu yang tidak diketahui. Lu Jun sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menghasilkan kekuatan hisap. Slip batu giok tersedot ke tangannya, dan dia memeriksanya dengan indera ilahinya. Hanya ada satu baris kata kecil di slip giok. Putrimu, Yuking, memiliki kesempatan lain di Mansion Netherfrost. Semuanya baik-baik saja saat ini, kamu tidak perlu khawatir. Lu Jun sangat gembira saat melihat ini, dan kekhawatiran di wajahnya hilang. Dia menyingkirkan slip batu giok dan membungkuk ke arah formasi teleportasi di bawah tatapan heran lelaki tua itu. Visi Han Li dipenuhi dengan cahaya putih. Lingkungannya berputar, dan suara siulan memasuki telinganya. Setelah beberapa saat, perasaan aneh di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan penglihatannya kembali normal. Dia muncul di aula putih lain. Han Li melihat sekeliling dan mengenali bahwa ini adalah aula teleportasi kota Seagaze. Saat ini, ada sekelompok orang lain yang berdiri di sudut aula. Mereka jelas menunggu untuk memasuki wilayah Laut Blackwing melalui formasi teleportasi. Han Li mengikuti yang lain keluar dari formasi teleportasi dan dengan cepat tiba di luar menara teleportasi. Han Li tidak berlama-lama di sini. Dia berbaur dengan kerumunan di luar menara dan segera menghilang ke kejauhan. Di paviliun terdekat, Luo Qinghai dan yang lainnya dari istana Changliu muncul. Mata semua orang melihat ke arah yang ditinggalkan Han Li. Tuan istana, siapa orang ini? Sarjana berwajah pucat itu menarik pandangannya dan bertanya. Saya tidak bisa mengatakan untuk saat ini. Tapi menilai dari beberapa teknik yang dia gunakan barusan, dia tidak diragukan lagi adalah seorang dewa emas. Penampilannya saat ini seharusnya merupakan ilusi dari topeng aliansi Anika dan bukan penampilan aslinya. Meng, dapatkah Anda memberitahu siapa orang ini? Luo Qinghai bergumam dan menoleh ke Nanke Meng di sampingnya. Nanke Meng tampak sedikit lelah. Dia tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya. Topeng aliansi Anika, mungkinkah dia dari istana Samsara? Pria tua berjanggut hitam lainnya mengangkat alisnya dan bertanya dengan kilatan aneh di matanya. Itu mungkin, tapi dia juga bisa selamat dari jalan naga obor, sekte Fuling, atau kekuatan lain. Ada banyak kultivator yang memasuki Mansion Netherfrost kali ini dan kami hanya melihat sebagian dari mereka, kata Luo Qinghai perlahan. Teleportasi ini diselenggarakan oleh istana Changliu kita. Orang ini baru saja memanfaatkan kekacauan dan merebut slot teleportasi. Aku khawatir dia tidak ada di sini dengan niat baik. Haruskah aku pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang dia? Pria tua berjanggut hitam itu bertanya dengan suara rendah. Meskipun kita telah mencapai tujuan kita di Mansion Netherfrost, kita seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah tanpa mengetahui siapa orang ini. Domain abadi Frost Utara akan berada dalam kekacauan besar setelah insiden ini. Mari kita kembali ke istana Changliu terlebih dahulu dan berdiskusi lebih lanjut. Luo Qinghai menggelengkan kepalanya dan berkata. Rombongan berjalan ke depan. Nanke Meng juga mengikuti kerumunan dan maju beberapa langkah,
lapisan cahaya biru muncul di wajahnya. Tubuh halusnya bergetar dan bergoyang sesaat sebelum dia jatuh ke tanah. Ekspresi Luo Qinghai berubah. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya biru untuk menopang tubuh Nan Kemeng. Ekspresi Luo Qinghai sangat serius. Dia membentuk segel tangan dan cahaya biru yang menahan Nan Kemeng tiba-tiba terbelah menjadi 5 dan memasuki setiap bagian tubuhnya. Es biru di wajah Nan Kemeng dengan cepat menghilang dan tubuhnya yang gemetar perlahan berhenti. Tuan Istana, apa yang terjadi pada keponakan Nan? Cendekiawan berwajah pucat itu bertanya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo cari tempat untuk menetap dulu. Ekspresi Luo Qinghai agak suram. Dia memimpin Nan Kemeng keluar dari kota Seagaze dan dengan cepat menemukan penginapan yang tenang untuk ditinggali. Menger menderita luka serius dalam pertempuran sebelumnya. Dia dengan paksa mengaktifkan Ichi Crystal Stele dan energi dingin dari prasasti itu telah menyerang meridiannya. Jika kita tidak menanganinya tepat waktu, aku khawatir basis kultivasinya akan rusak. Saya harus segera menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkannya. Anda pasti lelah karena perjalanan jauh. Istirahat dulu di sini. Luo Qinghai berbicara dengan cendekiawan berwajah pucat dan yang lainnya di luar halaman kecil di belakang penginapan. Dia kemudian memimpin Nan Kemeng ke dalam. Sesaat kemudian, lapisan cahaya biru muncul dan menyelimuti seluruh halaman. Dengan Tuan Istana secara pribadi merawat keponakan Nan, tidak perlu khawatir tentang luka-lukanya. Semuanya, istirahatlah, kata cendekiawan berwajah pucat itu dan berjalan ke halaman terdekat. Dewa sejati Istana Changliu lainnya juga berjalan ke halaman mereka sendiri. Pria tua berjanggut hitam itu berdiri di sana tanpa bergerak. Dia melirik ke halaman Luo Qinghai dan berbalik untuk berjalan ke halaman sarjana berwajah pucat. Sarjana berwajah pucat dengan lembut mengipasi kipas bulu biru di tangannya dan bertanya dengan heran, Tuan Istana Tai, mengapa kamu tidak beristirahat? Dengan kultivasi kita, bagaimana kita bisa lelah setelah beberapa hari bepergian? Saya datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Istana Qiyu. Pria tua berjanggut hitam itu terkekeh dan melambaikan tangannya untuk membuka lapisan penghalang cahaya pembatas. Ekspresi cendekiawan berwajah pucat itu tidak berubah dan dia perlahan berkata, "Oh, Tuan Istana Tai, tolong ungkapkan pikiranmu." Pria tua itu merendahkan suaranya dan bertanya, "Tuan Istana Qiyu, bagaimana panenmu di Mansion Netherfrost?" "Tidak buruk. Bolehkah saya tahu apa saran dari Master Istana Tai untuk saya?" Sarjana berwajah pucat sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata ini. "Kami tidak mendapatkan banyak selama perjalanan ke Mansion Netherfrost ini demi aula tertinggi. Sebaliknya, kami kehilangan banyak harta. Keuntungan tidak menggantikan kerugian. Mungkinkah Tuan Istana Qiyu bersedia kembali ke sekte seperti ini? Kali ini, Istana Five Extremes hanya mengirim kami berdua bersama Master Istana. Meskipun 3 Master Istana lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti tidak akan senang karenanya. Mengingat kepribadian Grandmaster Istana, dia pasti tidak akan membiarkan kita mendapatkan peluang bagus di masa depan." Pria tua berjanggut hitam itu membanting meja dan berbicara dengan nada enggan. "Master Istana Tai, jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan." Ekspresi cendekiawan berwajah pucat itu tenang, dan kipas bulu biru di tangannya tak henti-hentinya mengipasi, sama sekali tidak tergerak oleh kata-kata lelaki tua itu. "Karena Tuan Istana Qiyu adalah orang yang terus terang, maka saya akan berbicara terus terang. Meskipun kita tidak memiliki apapun untuk diambil kembali, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak." Pria tua berjanggut hitam itu tertawa kecil dan sepertinya tidak keberatan saat dia menunjuk keluar. "Maksudmu orang itu tadi?" Sarjana berwajah pucat itu menghentikan kipas di tangannya, dan jantungnya bergerak. "Tepat. Karena orang itu berasal dari Mansion Netherfrost, dia mungkin memiliki banyak hal baik padanya.
Bahkan jika dia tidak beruntung dan tidak mendapatkan banyak keuntungan, mengingat kekayaannya sebagai Dewa Emas, itu seharusnya cukup untuk menebus kerugian kita, kata sesepuh berjanggut hitam sambil tersenyum. Ketika cendekiawan berwajah pucat mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kami tidak tahu latar belakang orang itu." Terlebih lagi, Grandmaster Istana telah mengatakan untuk tidak membuat masalah. Terus terang, Grandmaster Istana telah mendapatkan pil Tai. Dia tentu saja tidak ingin menambah masalah ini. Kami masih dengan tangan kosong, kata lelaki tua berjanggut hitam itu sambil mencibir. Master Istana Tai, bagaimana kamu bisa mengkritik Grandmaster seperti ini? Semua yang dia lakukan adalah untuk masa depan Istana Changliu. Ekspresi cendekiawan berwajah pucat itu menjadi gelap. Aku tidak berniat memfitnah Grandmaster. Orang itu pergi dengan tergesa-gesa setelah melihat kami. Dia jelas musuh dan bukan teman. Jika kita bisa melenyapkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte kita. Mengapa Anda tidak bergerak? Pria tua berjanggut hitam itu mendengus dan berkata, "Apa yang kamu katakan tidak salah. Hanya saja kultivasi orang itu tidak jelas. Bahkan jika kita berdua bergabung, kita mungkin tidak memiliki peluang sukses 100%, kata cendekiawan berwajah pucat itu setelah hening sejenak. Mengenai hal ini, Master Qiu tidak perlu khawatir. Pria tua berjanggut hitam itu sangat gembira ketika mendengar ini dan melambaikan tangannya. Dua sinar kuning keluar dari tangannya dan berubah menjadi dua boneka kuning tanah yang setinggi manusia. Mereka memancarkan aura yang kuat bercampur dengan jejak fluktuasi hukum. Namun, kedua boneka kuning tanah ini rusak parah dan aura yang dipancarkannya juga berfluktuasi. Boneka Dewa Emas. Sarjana berwajah pucat itu terkejut dan jejak keserakahan muncul di matanya. Dengan bantuan dua boneka ini, Tuan Istana Qiu seharusnya bisa tenang, kata lelaki tua berjanggut hitam itu sambil tersenyum. Aku tidak menyangka Master Istana Tai memiliki harta karun seperti itu. Dengan dua boneka Dewa Emas ini dan kita berdua bergabung, memang tidak ada risiko, kata cendekiawan berwajah pucat sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dua siluet diam-diam terbang keluar dari penginapan dan menuju ke kejauhan. Han Li keluar dari toko bahan dengan kotak batu giok di tangannya dan ekspresi bahagia di wajahnya. Di dalam kotak batu giok ada benih ramuan roh yang disebut Luminous Grass. Itu adalah ramuan roh yang unik di benua Wastelen. Dengan rumput bercahaya ini, bahan untuk pil keabadian emas di Sutra Alkimia Tiongkok Selatan, pil Azure Abyssal, pada dasarnya lengkap. Omong-omong, ramuan roh semacam ini cukup langka di benua Wastelen. Awalnya, dia hanya memiliki sedikit harapan untuk menemukannya di kota Saagaze. Dia tidak berharap untuk benar-benar menemukannya. Meskipun itu hanya benih, tidak ada bedanya baginya. Dia menyingkirkan kotak batu giok dan segera meninggalkan kota Saagaze. Sosok Han Li bergoyang dan berubah menjadi sinar cahaya biru yang melesat ke kejauhan, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Tidak lama setelah dia pergi, dua sosok yang samar-samar terlihat terbang keluar kota dan mengejarnya. Han Li tidak segera mengeluarkan Jasper Flying Kariage. Itu adalah barang yang telah lama hilang. Meskipun tidak ada seorang pun di kota Saagaze yang mengenalinya, lebih baik berhati-hati dan menunggu sampai dia jauh dari sini sebelum berganti ke kereta terbang. Dia terbang ke depan dalam cahaya biasa dan mengeluarkan slip giok putih dengan lambaian tangannya. Ini adalah peta yang diberikan Jiao San kepadanya untuk meninggalkan alam surgawi Beku Utara. Alis Han Li tiba-tiba berkedut saat perasaan sucinya memasuki slip batu giok. Menurut slip batu giok, titik awal peta berada di suatu tempat di barat daya alam surgawi Beku Utara. Han Li merenung sambil bermain dengan batu giok di tangannya. Meskipun Jiao San telah memberitahunya dua cara untuk meninggalkan alam surgawi Beku Utara,
jelas tidak mungkin untuk melewati gerbang Qian Kun di Istana Surgawi Beku Utara. Meskipun topeng kuil samsara belum pernah terlihat, itu masih menjadi musuh nomor satu pengadilan surgawi. Siapa yang tahu berapa banyak metode yang harus dihadapi pengadilan surgawi? Oleh karena itu, satu-satunya cara yang tersisa adalah menyeberangi dunia gurun. Namun, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Jiao San. Dia masih perlu memverifikasinya. Selain itu, dia harus pergi ke benua awan kuno sebelum pergi ke sana. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sudah sangat jauh dari kota Seagaze. Dia segera berbalik dan berteriak, "Siapa yang menyelinap? Siapa yang menyelinap? Mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu?" Begitu dia selesai berbicara, void di depannya berfluktuasi dan sosok lelaki tua bertopeng muncul. "Kurasa aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu mengikutiku?" Han Li menatap pria tua bertopeng itu dan mengerutkan kening. Meskipun aura lelaki tua itu ditutupi oleh kekuatan yang tak terlihat, dia masih merasa bahwa dia samar-samar akrab. Pria tua bertopeng itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melambaikan tangannya. 9 sinar cahaya platinum keluar dari lengan bajunya. Itu adalah 9 pedang terbang platinum. Kesembilan pedang terbang itu dikelilingi oleh prasasti jimat putih yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti nyala api platinum. Saat angin bertiup, mereka langsung menjadi ratusan kaki panjangnya, terhubung satu sama lain dari kepala ke ekor dan tampak seperti naga pedang putih yang panjangnya ratusan kaki. Itu menukik dengan mengancam ke arah Han Li. Bahkan sebelum naga pedang putih turun, semburan kekuatan hukum yang tak tertandingi menyapu dari tubuhnya, menyebabkan ruang di belakangnya bergetar, dan serangkaian retakan hitam panjang muncul di belakangnya. Namun, Han Li tidak bergerak menghadapi hal ini. Dia mengenakan senyum mengejek di wajahnya dan membentuk segel tangan. Cahaya keemasan mengalir di permukaan tubuhnya dan serangkaian suara berderak datang dari dalam. Lapisan rambut emas panjang tumbuh di sekujur tubuhnya dan tubuhnya melebar secara dramatis. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya ratusan kaki. Kera raksasa meraih dengan satu tangan dan cahaya hijau berkedip di telapak tangannya. Pedang berat berwarna hijau tua muncul dari udara tipis. Itu adalah salah satu dari 3 senjata abadi yang baru saja dia peroleh. Pedang yang berat. Setelah pedang berat berwarna hijau tua itu dipanggil, semua pola roh di permukaannya menyala, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang besar berwarna hijau tua yang berukuran sekitar 1000 kaki. Lapisan rune perak muncul di permukaannya, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat besar meletus darinya. "Hah!" Kera emas raksasa itu berteriak dan mengayunkan lengannya yang kekar. Pedang hijau tua itu berubah menjadi bayangan pedang hijau dan dengan keras menebas pedang naga putih itu. 2 kekuatan hukum bertabrakan seperti 2 gelombang besar, menghasilkan ledakan keras. Cahaya putih di sekitar pedang naga putih runtuh dalam sekejap dan kekuatan hukum yang dipancarkannya juga runtuh dan padam. Kemudian, seluruh pedang naga dikirim terbang oleh pedang seperti sedotan dalam badai. Bang! Naga pedang putih hancur dan berubah kembali menjadi 9 pedang terbang platinum, kemudian, terbang kembali dengan suara gemuruh. Cahaya pedang dari setiap pedang terbang redup, jelas bahwa kerohanian mereka telah rusak. Jejak keterkejutan melintas di mata lelaki tua bertopeng itu ketika dia melihat ini. Namun, pada saat ini, cahaya hitam menyala di void di dekatnya dan kabut hitam besar menyembur keluar darinya. Itu dengan cepat menyebar ke segala arah dan menyelimuti area seluas puluhan mil dalam sekejap mata. Mata pria tua bertopeng itu berbinar gembira. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kabut hitam. Han Li diselimuti kabut hitam dan pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia muncul di tengah lautan hitam. Dia melihat sekeliling dan melihat ombak besar bergulung ke segala arah. Kemudian, binatang laut hitam melompat keluar menerkamnya dari segala arah.